Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 20 November. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam dalam istirahat kami, penyertaan Tuhan bagi kami. Dan pagi hari ini kami melangkahkan kaki kami juga berdoa kiranya firman-Mu menuntun kami, Roh Kudus menuntun kami, dan sepanjang hari ini hidup kami senantiasa melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Saya bacakan dari Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kitab Yakobus ini mengajarkan kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-24 dikatakan Yakobus pasal yang kedua ini, jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, bukan hanya karena iman, tetapi juga oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Jadi pertanyaan yang saya pertanyakan, perbuatan apa yang dimaksud kitab Yakobus ini? Kitab Yakobus ini mengajarkan kita tentang perbuatan yang dilakukan untuk mentaati Injil. Amin. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau kita bandingkan dengan pengajaran Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga yang ke-28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan makanya Paulus juga mengatakan dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Di dalam ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus, orang yang beriman kepada Kristus tidak ada lagi di bawah hukum Taurat. Nah ini saudara, melakukan perbuatan karena melakukan atas dasar hukum Taurat. Nah inilah perbuatan yang ditentang oleh Paulus. Sehingga Paulus mengajarkan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan. Dan Yakobus mengatakan kita pagi hari ini bahwa iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iya. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud oleh Yakobus dengan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini sangat berbeda. Perbuatan yang dimaksud oleh Yakobus adalah perbuatan-perbuatan karena kita percaya kepada Injil. Kita beriman kepada Injil, sehingga oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu, iman kita terhadap Injil itu semakin sempurna. Sedangkan Paulus sedang menyoroti perbuatan-perbuatan karena melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, dan itu tidak menyelamatkan. Tetapi karena kita melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena tuntutan aturan hukum Taurat, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Injil, kita juga tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang sepadan dengan Injil, yang sepadan dengan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus.
Dan iman dan perbuatan itu harus saling melengkapi. Nah, inilah yang diajarkan oleh renungan kita pagi hari ini di dalam kitab Yakobus ini, supaya kita juga melakukan apa yang sepadan, apa yang selaras, apa yang dikehendaki oleh Injil, dan itu akan menyempurnakan iman kita lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Amin. Ya, demikian renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini, dan biarlah kami juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kami kepada Kristus, sehingga iman kami semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.